Di banyak sarjana teologi, ahli teologi Kristen yang mengatakan sebagai analogi terindah yang ada dalam Alkitab adalah Roma pasal 12. Ya. Ayat yang pertama ketika Rasul Paulus menuliskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Ini yang indah. Saya sebenarnya ingin memberikan khotbah khusus tentang ini karena ini merangkum isi Alkitab ya. Bagaimana seorang percaya sungguh, seorang Kristen benar harus menjalani hidup. Kalau kita baca Roma 12 ayat yang pertama itu kan, jadikan tubuh kita sebagai apa? A living sacrifice ya. Persembahan yang hidup. Nah banyak orang nggak ngerti, ini sebenarnya analogi yang paling indah yang ada dalam Alkitab. Karena di sini ada kontradiksi gitu, orang Kristen tuh ketika hidup di dunia tuh seperti ini. Nah kalau kita berbicara sacrifice, ini kan persembahan kan secara umum diartikannya. Tapi kan sebenarnya korban sacrifice, korban. Nah sekarang dalam konteks iman Kristen, kalau kita berbicara korban, yang terbayang apa? Saya tanya jemaat ya, biar interaksi sedikit. Kalau berbicara korban, kita sudah belajar mendengar banyak khotbah pelajaran dari perjanjian lama. Kalau kita mendengar kata korban, yang teringat dalam pikiran kita apa? Tentang apa? Dalam konteks iman Kristen. Kalau kita mendengar kata korban. Mati. Udah betul itu, jangan ragu ya, mati. Ini korban. Kan? Sepanjang perjanjian lama kita melihat kalau korban itu ya dulu hewan, mati kan? Nah itu digenapi dalam diri Yesus. Yesus yang adalah Allah harus mati. Jadi dia membuat dirinya sama dengan saudara-saudaranya dalam wujud manusia supaya bisa mengalami mati demi kita ya. Kalau kita berbicara persembahan dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata sacrifice, itu korban itu mati. Nah di sini kita melihat satu kontradiksi yang indah, itu kata sarjana-sarjana Kristen. Makanya Roma 12 ayat 1 ini menjadi analogi terindah yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Di sini kita ada kata hidup, persembahan yang hidup kan? Living sacrifice. Tapi intisari dari sacrifice, persembahan atau korban adalah kita lihat pertentangan ini. Jadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan itu adalah ketika kita mati. Ini loh inti kekristenan yang kita seru-serukan dalam pesan firman kita. Tapi kebanyakan orang Kristen gak ngerti gitu. Untuk bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Allah, kita tuh harus mati. Apa yang mati? Ego. Inti kekristenan tuh itu loh, menjadi Kristen tuh itu gitu. Nah kalau kita ininya gak mau mati, kita gak akan pernah menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Makanya saya bilang, hidup kita taruh di mezbah, bakar. Nah itu asapnya yang sampai kepada Allah itulah yang harum. Teladan kita siapa? Yesus sendiri. Tapi orang Kristen gak ngerti karena gak mau. Siapa yang mau mati? Kalau bisa saya tetap Kristen, saya gak mau mati. Saya pengen tetap hidup bagi ego saya. Lalu loncat-loncatlah dia. Katanya persembahan, nangis-nangis, angkat tangan. Katanya persembahan hidup. Nggak ngerti dia. Ya, ini analogi. Ya. Ketika kita mempelajari perjanjian lama, keseluruhan perjanjian lama, bagaimana hewan-hewan ini yang tanpa cacat celah sudah dipilih, digiring, disembelih, mati. Lalu ketika dia dibakar di mezbah, kan, asapnya itu, lemak-lemaknya itu yang
Naik ke hadapan Allah itulah yang menyenangkan hati Allah. Harus mati dulu. Dan Yesus tahu itu ketika dia harus turun ke dunia. Harus mati. Makanya ketika murid-muridnya berkata, salah satunya Petrus kan, pernah kan? Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Matius pasal berapa itu? Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Yesus bahkan menegur Petrus. Yesus katakan apa? Iblis memakai kamu. Karena di pasal 16 Matius itu Yesus baru mengatakan bahwa Allah memakai Petrus. Dan ketika Yesus di hadapan murid-murid bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu kan yang menjawab Petrus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus katakan kepada Petrus, kamu berkata-kata itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi Allah yang memberitahu. Jadi Petrus dipakai Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Tetapi berikutnya, justru Petrus mulutnya dipakai oleh iblis. Ketika dia berkata sok pahlawan gitu kan, sok hebat manusia. Yesus berkata, aku harus menderita, aku harus mati. Petrus berkata, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu Yesus menegur Petrus, kamu menjadi batu sandungan. Karena apa yang keluar dari mulut kamu itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari si jahat ya, yang berusaha mencegah Yesus naik ke salib dan mati. Yesus bilang, dari pesan ini Yesus bilang harus mati. Nah, Yesus sebagai anak yang dikasihi Allah, berkenan tidak melakukan kesalahan sedikit pun selama hidup jadi manusia, harus mati. Satu-satunya cara menjadi persembahan yang hidup ya, a living sacrifice. Harus mati. Nah, kalau kita tidak bersedia mati, ego kita mati, nggak akan pernah. Kita mau loncat-loncat bagaimanapun waktu pujian, nangis-nangis, sikiar-baraba, kejang-kejang di lantai, bagaimanapun, sampai berjam-jam, berhari-hari, sampai booking hotel di puncak di Cipanas, villa, katanya menyembah Allah katanya. Kalau kitanya nggak mati terhadap ego, nggak akan pernah jadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah. Makanya di ayat yang kedua apa? Roma 12 ayat yang kedua. Ingat? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Makanya nggak pernah bisa mewujudkan ayat yang kedua, karena ayat yang pertamanya nggak pernah berhasil dilakukan ketika manusia mengaku Kristen tapi nggak mau mati terhadap ego. Ya, duniawi kita berarti masih ada di situ. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan ayat yang kedua? Janganlah kamu serupa dengan dunia. Ya, kita masih serupa. Makanya kalau gereja sekarang, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhannya, nggak bisa menggenapi Roma 12 ayat 2, tidak serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, pengajaran firman. Kenapa mereka nggak bisa melaksanakan ini? Ya karena ayat satunya belum berhasil dicapai. Matinya belum gitu loh. Nah, supaya kita mau mati, egonya dimatikan, caranya bagaimana? Bisa gak dengan usaha manusia sendiri? Kita sudah banyak belajar, tidak bisa. Makanya satu-satunya cara harus dilahirkan kembali. Sarjana-sarjana Alkitab menyebut bahwa Roma 12 ayat 1 itu analogi terindah dalam Alkitab. Tapi itu indah bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kalau bagi Kristennya cuman Kristen tempel, Kristen tanda kutip, kalau bisa nggak usah dikhotbahin. Ya. Roma 12 khususnya ayat 1-2 nggak usah dikhotbahkan. Yang lain saja. Jadi ini termasuk yang dihindarkan. Jadi kalau mereka bilang penyembahan, pujian, ekspresi lahiriahnya, waduh. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah deh. Tapi kalau nggak mati dulu, nggak pernah ada. Dan itu dibuktikan dari praktek hidup yang bukannya melawan arus dunia, tidak serupa dengan dunia, tapi malah terseret ya habis-habisan. Sampai gaya hidup gereja, ibadah pun ikut-ikutan gaya dunia ya. Jadi kita berbicara